Suara Gracia FM, The Sound of Life, Tuhan adalah Bukit Batu. Shalom dan selamat siang teman-teman semua kaula muda Gracia. Senang sekali saya Ana menemani kalian semua di program Young and Fresh. Program firman Tuhan khusus untuk anak muda yang tentunya relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di hari ini di tanggal 20 Juni 2026, Ana juga tentunya tidak sendirian di studio, sudah ada Kak Indra. Halo Kak Indra. Halo Kak Ana. Wah, apa kabar nih hari ini? Luar biasa dong. Waduh, lagi sibuk apa nih Kak belakangan ini? Sibuk, minggu lalu habis tetep ya. Oke, Left guard. wah, Ya masih ada sisa-sisa pegel lah ya. Oke. Terus ya kerja pelayanan tetap lah. Oke, puji Jalanin. Tuhan. Nah, mungkin teman-teman hari ini juga penasaran nih Kak. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Jadi saya mau ngebahas tentang relentless, kebetulan jadi tema kita minggu retret Iya. yang artinya adalah pantang menyerah. Mungkin orang-orang taunya kalau pantang menyerah itu kayak never give up, Betul, yang paling sering denger ya. Gitu kan. Tema hari ini kita mengambil dari bahasa yang berbeda, ya meskipun bahasa Inggris sama, cuma Betul. yang jarang mungkin didengar dan dipakai, tapi tetap artinya adalah pantang menyerah. Oke, menarik sekali nih teman-teman semua tentang temanya. Jadi teman-teman boleh nih di rumah mungkin siapin notes di HP-nya ataupun mungkin buku catatannya nih untuk menangkap pesan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita membahasnya lebih dalam ya Kak, boleh Kak pimpin kita di dalam doa. Oke teman-teman, mari kita siapkan hati, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya Bapak, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan hidup kami, boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya biarlah firman Tuhan juga boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Bapak. Kami berdoa, biar Tuhan yang pimpin dari awalnya pada akhirnya Tuhan. Biar pada hari ini kabar kesukaan boleh disampaikan sampai setiap orang boleh mendengar dan mereka boleh diubahkan karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua dengan kuasa-Mu. Biar Engkau yang jaga, Engkau yang kuasai semua. Peralatan radio akan dipakai, semua jaringan akan dipakai. Kami percaya Bapa, Engkau yang menjaga dan Engkau yang menguduskan segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya biar hari ini Tuhan firman-Mu boleh dikumandangkan sampai ujung-ujung bumi, boleh mendengar sampai setiap umat manusia boleh mendengar apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman semuanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar pesan firman Tuhan hari ini. Mari. Ya, silakan Kak. Oke teman-teman, hari ini tentang relentless ya. Tadi saya sudah sebutin di awal bahwa artinya adalah tentang pantang menyerah, atau mungkin yang lebih gampang nggak kenal lelah, tidak berhenti dan terus maju tanpa kompromi. Artinya Pak, bahwa kita pun juga punya Tuhan yang nggak setengah-setengah ya Ana. Maksudnya Iya, betul. Tuhan yang kita sembah pun juga ketika Dia memberkati kita, ketika Dia istilahnya memberikan pertolongan buat kita, itu bukan yang setengah-setengah, tapi Tuhan tuh akan memberikan full bagi setiap kita. Dan hari ini kenapa kalau kita ngomong tentang relentless artinya pantang menyerah, karena saya melihat bahwa mungkin banyak anak-anak muda yang diawali dengan kuat di dalam Tuhan. Oke. Tapi karena seiring berjalannya waktu, menghadapi proses, ujian, mungkin badai dalam hidup, akhirnya tidak bisa tetap ada di dalam jalan Tuhan. Akhirnya dia start strong tapi ya nggak finish strong, nggak bisa sampai tuntas gitu kan. Iya. Kenapa? Yaitu karena kecewa, Oke. sakit hati, karena mungkin merasa kok hidup gue gini-gini aja, kok kayak istilahnya masalah terus datang tapi nggak dapat pertolongan dari Tuhan. Kadang hal-hal itu yang kadang banyak terjadi di kalangan anak-anak muda. Mereka menjadi berhenti di tengah jalan karena kecewa, karena lelah, capek, jenuh, dan akhirnya tidak lagi menuntaskan apa yang dia mulai bersama dengan Tuhan. Maksudnya sayang banget dong, maksudnya kita udah oke, kita bertobat, terima Tuhan, dibaptis, lahir baru dan segala macam. Kita mengawalinya hidup ini diriset kembali bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika di tengah jalan mungkin kita ngalamin hal-hal yang mungkin gak enak buat kita, masakah kita mau meninggalkan itu semua? Karena gue percaya bahwa ketika kita tetap setia di dalam jalan Tuhan, saya percaya Tuhan itu pasti akan memberikan apa yang menjadi rencananya buat kita. Dan saya percaya rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik buat kita semua ya teman-teman. Jadi gak ada satupun rencana Tuhan yang gagal, dan gak ada satupun rencana Tuhan yang istilahnya yang jelek buat kita. Dan saya percaya bahwa ayo
hari ini miliki mental relentless ini, pantang menyerah, apapun itu ya udah jalanin aja. Saya pun juga mungkin orang bisa ngelihat saya yang seperti ini, yang mungkin kelihatannya selalu ceria atau mungkin baik-baik aja, tapi ya namanya manusia, kadang ada cobaan hidup. Betul. Kayak kemarin retret, tapi juga sebenarnya juga ada masalah, ya mau nggak mau tetap harus dijalanin. Bagian saya sebagai pekerja ya bekerjalah dengan baik dalam pekerjaan, tapi ketika saya harus kembali kepada kakak-kakak rohani menjadi pelayan Tuhan, ya bersikaplah seperti pelayan Tuhan. Ketika lu percaya bahwa Tuhan itu melindungi lu, ya udah percayalah. Saya tepikan dahulu semua masalah, saya fokus dengan pelayanan. Tapi terkadang hari-hari ini banyak anak muda yang mencampur adukan segalanya. Ketika ada masalah, tapi harus pelayanan, udahlah gue mau pelayanan dulu. Libur dulu gitu. Lagi ada masalah, nanti nggak fokus. Alasannya sih ya kadang logik ya, nggak fokus. Daripada lu nggak fokus pelayanan nggak diterima sama Tuhan gimana? Iya, hatinya nggak di sini. Iya, mending go off dulu gitu kan. Tapi kan nggak gitu. Tuhan nggak ngajarin kita untuk kita off pelayanan. Tapi bagaimana kamu istilahnya memutarbalikkan itu menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah pecutan supaya kita, ayo. Ya masalah boleh ada, tapi kita bisa ngalahin setiap masalah kita. Dan satu hal yaitu relentless, jangan mudah menyerah. Kalau dalam definisi Alkitab, relentless itu artinya apa? Tekun sampai akhir. Kata tekun itu berarti apa? Dilakukan terus menerus, benar kan? Tekun berdoa, ya kan, tekun beribadah. Artinya apa? Rajin berdoa, selalu beribadah. Relentless itu bukan berarti kita dengan tenaga kita, enggak. Tetapi relentless itu adalah bagaimana ketekunan kita kepada Tuhan. Karena gini, oke, setiap orang punya keahlian, setiap orang punya, mungkin karena punya karunia, bisa cuap-cuap, bisa maksudnya bisa menjadi MC mungkin dan segala macam. Tapi kan nggak semua bisa jadi MC, betul. kan? Saya punya karunia yang lain, beda dengan Kana. Kita punya keahlian nih, kita punya kepintaran, kita punya kebiasaan. Ya bangga dong, namanya kita punya keahlian. Tapi jangan sampai itu yang istilahnya menjadi nomor satu di hidup kita. Toh balik lagi, semua kemampuan kalian, semua keahlian kalian, semua talenta kalian itu datangnya dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, ya you are nothing guys. Kita ini nggak ada apa-apanya. Ya mungkin semua kru radio bisa ada di sini, ya itu semua karena saya percaya semua karena Tuhan. Betul. Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang memperlengkapi. Begitu pula saya nggak pernah kepikiran untuk bisa kayak gini sharing, gitu kan. Nggak pernah dalam sejarah hidup saya, mungkin sekarang mungkin 25 tahun yang lalu lah atau 30 tahun yang lalu, kelihatan banget ya. 20 tahun lalu lah nggak ada kepikiran untuk saya ketika gue lulus SMA lah ya, nggak ada kepikiran untuk bisa menjadi seperti ini. Nggak pernah ada dalam kamus saya bahwa seorang Indra akan bisa sharing, akan bisa jadi worship leader dan segala macam. Tetapi itu cara Tuhan, itu jalan Tuhan. Kita nggak bisa mendikte, kita nggak bisa istilahnya sekalap dewek lah artinya. Gini, gitu ya. Tetap ketika Tuhan bawa kita sampai ke level ini, itu semua karena dari Tuhan. Bukan karena kebiasaan kamu. Kayak contoh misalnya saya sekarang WL iya, megang youth juga iya. Kalau dalam pikiran saya, iyalah gue pantas dapat itu. Karena gue udah lama di sini men, gue udah bertahun-tahun di youth, masa iya gue nggak jadi ketua gitu kan? Itu salah. Kalau kita mikirnya, ya iyalah, karena gue pantas. Sejujurnya teman-teman, gak ada satupun kita yang layak di hadapan Tuhan. Tapi dengan caranya Tuhan dan kerelentlessan yang saya miliki, jujur gak mudah menjalani ini semua. Ya, menjadi WL, pengkhotbah, megang youth, jujur itu gak mudah. Sangat tidak mudah. Hidup kita disorot dan dilihat oleh banyak orang gitu kan. Ada tantangan tersendiri. Yes, kalau misalnya kita ketemu orang kita lupa itu siapa, nggak nyapa, disangka sombong, ya kan. Betul.
Lalu gimana kalau kita juga lagi ada masalah, lagi sakit atau mungkin lagi tidak good mood, tiba-tiba ada konseling, mau nggak mau kudu Iya. kita ladenin. Betul. Kalau kita cuekin, Anda akan kepahitan. It's not easy guys, nggak mudah. Tapi kalau kita punya namanya mental relentless dalam hidup kita, gue percaya apapun itu kita akan terus maju dan terus ada di dalam Tuhan. Jangan sampai karena kamu lagi ada masalah, kamu lagi not good mood, akhirnya kamu tidak menjalankan peranmu sebagai kakak rohani. Itu bahaya guys. Karena gue percaya apapun yang kita alami, ketika kita bisa tetap menjadi berkat buat orang lain, saya percaya Tuhan pun juga bukan Tuhan yang berhutang. Dia akan memberikan dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya apa? Tanggalkan semua pikiranmu, kecewamu, sakit hati, kekesalanmu, kesebelanmu, kayak itu semua itu ditanggalkan. Kalau emang kita mau finish strong, kita mau istilahnya menuntaskan sampai akhir dengan kuat, maka udah bukan zamannya kita baperan, kita istilahnya ngerasa kok gue nggak diperhatiin sama pemimpin, kok yang kayaknya dia lebih merhatiin yang lain, atau mungkin kayak nggak dianggap dan segala macam, akhirnya pundungan dan segala macam. Itu udah bukan zamannya lagi guys. Hari ini kalau coba kosek diri kalian, kalau dalam hidup kalian ada perasaan-perasaan seperti itu, jujur ya, gue mau ngomong capek banget pasti. Dikit-dikit baper, dikit-dikit pundungan, dikit-dikit negative thinking, capek. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Dan berlomba dengan tekun, dikatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya apa? Kita lagi berlomba-lomba menuju sampai titik maksimal kita bersama dengan Tuhan. Kita lagi berlari, berjuang untuk mencapai garis akhir dengan kuat. Contohnya saya sama Kana lagi berlomba nih, kita lagi lomba lari. Siapa yang istilahnya bisa mencapai kuota tertinggi dalam hitungan Tuhan, istilahnya kebaikan kita akan diukur, ya kan, pelayanan kita juga akan diukur, yaitu itu perlombaan kita sebagai bagaimana kita istilahnya mengajarkan semua itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita istilahnya lagi menabung lah untuk masa depan, untuk kekekalan nanti. Kalau kita tidak mengikuti perlombaan ini dan kita membiarkan udahlah, nggak usah muluk-muluk, ya I'm sorry to say, kalau kamu terlihat tertinggal jauh dari teman-temanmu, jangan salahkan mereka. Contoh, 2 orang pelayan, yang satu mungkin udah pelayan 5 tahun, yang satu mungkin baru masuk sekitar 1 tahun, 6 bulan lah ya, dua-dua sama-sama single. Lalu dia melihat nih, yang 6 bulan, yang setahun ini ngejar banget, dan akhirnya langsung last level, ninggalin yang 5 tahun yang santai, yang santuy. Akhirnya diangkatlah yang baru ini menjadi koordinator. Coba bayangin yang udah 5 tahun di situ, rasanya gimana teman-teman? Iya sih, pasti bertanya-tanya, tersinggung kok juga dia mungkin sih, kan gue udah lebih lama, gue udah lebih senior loh. Betul-betul. Atau gue lebih jago loh, Ya. gitu mungkin ya. Ya itu karena kamu lagi nggak ngikutin perlombaan yang udah lama ini. Terlalu santuy, terlalu santai, akhirnya kebalap. Makanya hari ini berlomba dengan tekun. Ayo dengan tekun, lombanya apa? Ya hidup seperti firman Tuhan, ikuti nasihat Tuhan, belajar istilahnya menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita baca di Alkitab, ada hukum Tuhan, hukum kasih, ya lakukanlah itu. Itu perlombaan kita setiap hari. Ingat ya, kita ini nggak akan pernah berhenti berlomba sampai kita naik ke surga. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, ingat kita ini sedang berlomba-lomba untuk panggilan surgawi. Makanya ayo
Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Jangan sampai istilahnya meskipun kamu lagi ngadepin masalah, baru diputusin pacar mungkin, atau mungkin lagi ada masalah dengan orang tua, masalah ekonomi dan segala macam, apapun itu yang istilahnya gampang sekali bikin anak muda jadi down, itu yang harus kita lawan. Iblis akan pakai hal seperti itu untuk bikin kita down, tetapi kita punya Tuhan yang bisa menguatkan kembali kehidupan kita. So, jadi ayolah guys, maksudnya belajar untuk kita tidak mudah menyerah dengan keadaan, dengan situasi apapun itu. Yesus ketika dia habis doa di Taman Getsemani, dia ditangkap menjalani Via Dolorosa. Ya kalian tahu lah ya filmnya ya. Apakah dia berhenti? Meskipun tertatih-tatih, meskipun mungkin sampai berpeluh-peluh, darah yang keluar, keringat yang keluar, haus nggak dikasih minum. Tapi apakah Yesus berhenti sampai tempat penyaliban? Tidak. Dia terus jalan, dia relentless, tidak berhenti sampai dia mencapai garis akhir, yaitu apa? Genap semua nubuatan Allah, yaitu anak manusia akan mati dan kembali ke surga, disalibkan. Relentless artinya apa? Sudah selesai. Artinya apa? Pantang menyerah sampai selesai dan sudah selesai. Jangan sampai istilahnya kita berhenti di tengah jalan karena hal sepele, mungkin ribut sama teman sepedanan kalian, atau mungkin ribut sama keluarga kalian, akhirnya bikin kalian jadi jauh dari Tuhan. Tapi hari ini ayo pastikan hidupmu pantang menyerah, relentless, karena Tuhan aja nggak pernah berhenti atas hidup kita. Gitu, ya. Nah Kak, kalau misalnya ini ada satu pertanyaan nih Kak, kalau misalnya bagaimana kalau mau teman-teman di rumah yang mau mulai gitu ya, untuk lebih sungguh-sungguh, mungkin belakangan ini selama ini cuman kayak ya sekedarnya aja lah, kalau ke gereja, tapi kalau kali ini mau sungguh-sungguh, mulainya dari mana Kak? Back to your habit every day. Kalau kamu dulu membangun ketika kamu terima Tuhan, habis dibaptis, lalu kamu punya habit everyday kamu baca kitab, ketemu Tuhan, nyembah, semua orang pasti akan rajin di awal. Iya betul. Saya gue berani jamin 99% semua akan rajin di awal. Iya. Tapi begitu di tengah-tengah mulai pudar, mulai lupa, mulai bilang, aduh nanggung masih ada kerjaan segala macam. Akhirnya apa? Sedikit-sedikit akan hilang. Kalau tadi kalian bilang bagaimana caranya untuk memulai kembali, ya back to your habit everyday kamu apa? Kalau dulu kamu terbiasa dengan ini semua, balik. Tapi ingat, jangan jadi kebiasaan, jangan jadi zona nyaman. Kayak lu lapar, lu butuh makan. Betul. Ya kan? Ya sekarang nih saya lagi lapar, saya butuh makan. Ini kode kali ya. Iya. Bercanda. Intermezzo. Orang lapar butuh makan. Betul. Kalau perut rohani kamu kosong, ya berarti kamu butuh makanan rohani. Iya. Lapar jasmani aja butuh nasi buat masuk ke perut. Betul. Bagaimana lapar rohani kalian? Kalian pasti akan ngerasain hampa, kosong, kok kayak tidak semangat, yaitu lu lagi lapar rohani. Cuma masalahnya kamunya nyari makanan rohani apa nyari makanan jasmani terus itu. Kalau kamu mengenyangkan dengan makanan jasmani, ya perutmu akan semakin membesar guys. Tapi kalau kamu ngerti betul bahwa kayak gue lagi butuh makanan rohani nih, ya gue akan cari makanan rohani. Makanannya apa? Baca firman, dengar firman. Karena sekarang udah gampang, mudah banget, lihat di YouTube, tinggal klik pastor siapa, gereja apa, keluar semua firmannya. Betul. Dengerin musik, udah gampang, medianya Spotify ada, YouTube ada, segala macam ada. Betul. Itu yang akan membuat kita kembali balik lagi kepada rencana yang semula. Kalau kalian tahu betul bahwa kalian lagi menjauh dari Tuhan, jangan dibiarkan terlalu jauh. Tapi back to your habit in God, balik kepada
kebiasaanmu ketika kamu pertama kali menerima Tuhan, apa yang kamu lakuin. Yang tahu ya cuma kalian sendiri guys. Kalian waktu dibaptis, habis itu kalian ngapain ya cuma kalian tahu, ya, cuma kalian sendiri yang tahu. Tapi mungkin pesan saya, kalau mau balik kembali, membangun kembali ya kembali ke itu. Karena mungkin pendeta kalian, pemimpin kalian, kakak rohani kalian nggak bisa mengawasi kalian 24 jam. Betul. Iya. Jam 9, jam 10 udah balik ke rumah masing-masing, udah masuk kamar, ya kita nggak tahu lagi pada ngapain gitu kan. Iya, benar. Yang tahu adalah ya dirimu dengan Tuhan. Makanya kalau kamu bisa back to your habit with God, ya gue percaya hidupmu akan terjaga. Tapi kalau lu nggak bisa ngejaga itu, ya jangan salahkan Tuhan kalau kamu semakin jauh tertinggal dan akhirnya terhilang. Itu. Oke, itu. Nah, kalau tadi kan cara mulainya, Kak. Nah, tapi kita sempat bahas tuh kalau misalnya di awal-awal semangat, tapi gimana kalau untuk maintain ya, maksudnya dalam artian terus-menerusnya gitu. Caranya kira-kira Kalau gue ya, maksudnya kalau saya tuh ketika mungkin di tengah jalan lagi tiba-tiba ngeblank, betul. tiba-tiba kayak lagi kendor, ya gue akan ingat apa yang pernah Tuhan lakukan di hidup gue. Setiap kamu ya caranya berbeda-beda. Betul. Tapi cara saya seperti itu. Ketika lagi down, hal pertama ya gue akan ingat, ya kalau bukan karena Tuhan ya gue nggak akan ada sampai sejauh ini. Udah itu aja. Selebihnya ya kalian tau lah apa yang mesti dilakuin. Tapi bagi gue kalian harus cari tahu dulu apa yang bisa bikin motivasi kalian itu bangkit lagi. Dari situ kalian akan melihat bahwa Tuhan aja dulu pernah ngangkat gue nih di saat gue jatuh. Betul. Sekarang tahun ini, bulan ini gue jatuh lagi. Iya. Ya jangan sampai ya lu mencoba Tuhan, ya udahlah nanti kan Tuhan ngampuni, nanti gue jatuh lagi ya. Enggak guys. Oke. Jangan sampai kamu sengaja jatuh. Tapi kalau ya namanya manusia pasti akan ada prosesnya juga yang saya bilang. Maksudnya akan ada kejatuhannya juga. Tapi kita bisa meminimalisir itu. Iya. Dengan cara apa ya, kamu hidup bersama dengan Tuhan. Dah itu saya sih apa ya, maksudnya kita ngorbanin anak muda panjang-panjang juga mereka nggak akan dengar juga sih, maksudnya beda lah. Iya. Tapi anak muda itu kan lebih gampang melihat dari tindakan, dari kesaksian, dari apa yang mereka lihat. Pengalaman juga Ya, mungkin ya. makanya saya sering ngomong sama anak saya di live group tuh, ayo belajar untuk mengalami Tuhan. Oke. Saya gimana kok? Ya kamu doa lah tiap hari. Tuhan saya pengen hari ini apapun itu kamu ngomong sama Tuhan, komunikasi. Dan beberapa kayak kemarin dia pulang itu ada beberapa yang kesaksian bahwa ya gue ngalamin sesuatu yang berubah kok tentang relentless ini. Dia bilang maksudnya ya dikhotbahin 5 sesi gitu kan, lalu juga ada ya acara games buat Unity dan segala macam. Dengan kesaksian ada, akhirnya ada beberapa anak-anak yang misalnya ya dari sini gue ngerti kok kalau hidup tuh nggak boleh nyerah. Ya gue ngeliat mungkin perjuangan orang tua gue dulu seperti apa sampai saya dia bisa menghidupi saya. Dia bilang, masakah saya mau nyerah gitu aja? Apa yang udah orang tua saya perjuangkan, masa saya mau nyerah gitu aja? Banyak loh anak-anak muda yang saya nggak bisa menghargai apa yang orang tua udah perjuangin. Orang tua susah-susah nyari duit, anaknya seenak sendiri. Betul. Orang tua udah susah-susah, banting tulang, tapi duitnya dihambur-hamburkan. Belajar untuk kita bisa menahan diri, ya, karena relentless itu apa ya artinya juga baik sih buat kita. Maksudnya kita diajar untuk kita tidak istilahnya mudah menyerah. Jangan istilahnya kita menjadi gampang goyah, gampang down. Karena anak muda itu gampang bete. Betul. Ya kan? Bosannya gampang. Ya, bosan. Terus kalau misalnya udah lihat sesuatu yang nggak pas, udahlah malas ah. Udahlah. Pokoknya yang lebih menarik betul. Mungkin ya. Jadi ayo hari ini minta sama Tuhan, Tuhan buat aku tuh punya mental relentless yang kuat. In all things, baik dalam jasmani maupun dalam kerohanian.
Karena gue percaya ketika kita bisa ngelakuin setiap perintah Tuhan, kita ini lagi berbuat kebaikan. Galatia 6:9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Siapa sih yang gak mau menuai? Siapa yang gak mau berkat? Semua pasti pengen. Tetapi sebelum kita mencapai berkat itu, dikatakan janganlah jemu-jemu kita berbuat baik. Ada hal yang harus kita lakukan. Iya. Untuk kita bisa menerima semua berkat Tuhan, ya kudu ngelakuin sesuatu dulu. Ada hal yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang berhenti berbuat baik karena apa? Capek, kecewa, lama. Capek karena wah gue udah nyiapin KKN tapi kok apresiasinya kok bukan buat gue, nggak dihargai. Betul. Kecewa, gue udah nolong, misalnya gue nolong anak gitu kan, terus anak nusuk gue dari belakang, anak ini gue udah tolong gitu kan, sekarang malah nusuk gue dari belakang, ngomongin gue di belakang. Itu yang bikin akhirnya banyak orang berhenti untuk menjadi baik. Lalu apa? Lama kok kayaknya gue udah doa dari 5 tahun lalu kayak belum dapat gitu kan. Iya. Gak sabar buat nunggu. Nah, hal-hal ini yang kadang membuat kita jadi berhenti berbuat baik. Padahal kan Tuhan bilang janganlah jemu-jemu berbuat baik. Terus menabur, gue percaya musim tuayan akan datang buat kita. Kalau kamu, saya lihat di film nih, kalau kamu menabur yang baik, kamu juga akan menuai yang baik. Iya. Lalu gue juga dapat dari film, kalau kita baik sama orang hari ini, besok orang lain juga akan baik sama kita. Itu menabur dan menuai. Iya. Jadi ayo guys, maksudnya relentless tuh ini penting sih buat kalian, supaya kalian jadi anak-anak muda yang kuat dan tidak mudah untuk menyerah. Tapi hari ini saya udah kasih tau nih tentang apa yang harus dilakuin, apa yang harus kita perbuat. Tapi ada tantangannya yang harus kalian ngerti di hari-hari ke depan. Yang pertama apa? Musuh dari relentless, tantangan dari relentless. Yang pertama apa? Kelelahan. Yang tadi saya bilang, aduh udah capek ya. Bisa gak sih Kak Leo, Kak Winnie, Kak Ana saya izin gitu kan ngisi yang LP, saya lagi capek ini. Lelah, kan saya juga masih manusia, butuh di recharge lagi, butuh istirahat. Kadang hal-hal itu yang menjadi musuhnya kita. Kita mau merangin, tetapi itu akan menjadi biasa di pandangan kita. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa kita harus mengusir itu kelelahan kita, tapi kita menjadikan itu sebagai alasan untuk kita akhirnya apa? Nyaman di titiknya kita. Makanya hati-hati dengan semua kelelahan. Lo tahu buat kalian anak muda nih, ayo jangan sampai baterai kalian gaspol di awal, terakhir-terakhir udah tinggal berapa persen. Tapi pastikan even di tengah jalan pun kalian harus recharge itu. Caranya gimana? Ya ketemu Tuhan. Dah, itu aja sih. Lalu yang kedua apa musuhnya dari relentless? Distraksi. Seperti kisah Marta dan Maria, ya kan? Maria sibuk untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi Marta hari itu sibuk untuk melayani tanpa dia mau duduk di depan kaki Yesus. Salah nggak yang dilakuin sama Marta? Ya nggak salah. Banyak tamu, masa ya gue tuan rumah nggak ngasih ini minuman sama makanan. Betul. Tetapi yang salah adalah ketika fokusmu hilang, dan yang kau fokusnya adalah apa? Bagaimana aku bisa menjamu tamu dengan baik dengan semua makanan dan minuman yang aku berikan. Marta hilang fokus, salah fokus. Kadang kita pun juga menjadi anak-anak muda yang hilang fokus. Burn out lah namanya. Karena saking banyaknya atau gimana jadi burn out. Tetapi kita bisa menanggulangi itu teman-teman. Distraksi itu bisa kita tanggulangi. Marta, Maria ya kan
Itu kisah yang paling gampang yang bisa kita lihat. Tapi apa? Ya baik lagi ke kitanya masing-masing, kitanya mau atau tidak. Ya. Nah ini yang paling ngeri nih. Musuh yang ketiga itu apa? Kepahitan. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Akar pahit ini nih bikin kita berhenti mengasihi, Ya. bikin kita nih berhenti untuk percaya. Kalau ada kepahitan di hidupmu dan kamu nggak cepat-cepat untuk membuang itu semua, itu akan merembet ke mana-mana. Itu akan menyebar kemana-mana. Makanya hati-hati. Tadi yang pertama musuhnya apa? Kelelahan, distraksi, lalu kepahitan. Ini hati-hati dengan 3 hal ini. Kalau hari-hari ini kamu lagi ngerasain kok ada salah satu di 3 di hidupku ya, doa cepet, istilahnya minta disingkirkan. Biar yang ada dalam hidup kita adalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi ayo teman-teman, hari ini kita belajar tentang relentless, pantang menyerah. Poin yang terakhir, how to be atau bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang relentless, seseorang yang istilahnya pantang menyerah dalam hidup kita, ya. Kamu tahu bahwa seberapa kamu berusaha dengan kekuatan sendiri, kita gak akan bisa bertahan lama. Kalau kamu pengen dikuatkan, kamu pengen istilahnya ada di tempat yang tepat, maka yang penting adalah apa? Kamu harus pilih komunitas yang pas buat kalian. Karena ada beberapa kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kamu bergaul dengan circle kamu yang baik, pasti akan ke bawah baik juga. Karena yang ditularin adalah yang baik-baik. Yang diomongin adalah yang baik-baik. Yang dibahas adalah yang baik-baik. Iya. Tapi kalau kamu ada dalam circle yang gak baik, dari tadi yang di sini, lalu dia nginte, oh ada komunitas lain ya, kayaknya bisa lebih baik nih, akhirnya dipindah lah. Tapi apakah itu bisa membawa kebaikan buat kita? Belum tentu juga. Iya. Makanya pilih komunitas yang tepat, pilih komunitas yang pas. Tanya Tuhan, doa di mana kamu harus berada. Iya. Karena komunitas itu bisa menguatkan kita. Pengkhotbah 4 ayat 10 dikatakan, karena bila mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi bentar, saya buka aja Pengkhotbah 4 ayat 10. Pengkhotbah 4 ayat 10. Bisa ulang ya. Iya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Kalau kita punya komunitas, di saat kita jatuh, pasti ada yang membantu. Iya. Kalau kita tidak punya komunitas, kita nggak punya siapa-siapa, ketika lo jatuh ya lo kan sendiri. Orang pasti butuh yang namanya kakak rohani. Ya tadi pagi Kayla juga manggil saya, kok Bunda sih mau cerita. Ada apa Kayla? Mau cerita lagi ada masalah sama teman di sekolah. Itu contoh. Mau seberapapun kamu kuat, tetap kamu butuh orang lain. Tetap kamu butuh yang namanya komunitas. Makanya kalau kamu ada di komunitas yang pas, yang tepat, maka percayalah, kamu pun juga akan kebawa kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau kita nggak punya komunitas yang baik, ya otomatis kamu akan kebawa. Udah gitu aja, simpel. Kalau kamu bergaul sama orang yang baik, kamu akan baik pula. Tapi kalau kamu bergaul sama orang yang nggak baik, ya kamu akan menjadi nggak baik pula. Ini kita pemikiran sederhana ya, cuma kan ya Tuhan bisa berkata lain. Even ya lu ada di komunitas yang ya mungkin lu akan jadi terang di situ, who knows. Jadi hari ini teman-teman ya,
Relentless itu tidak lari sendirian, tetapi kita punya teman-teman yang lain yang bisa berlari bersama-sama untuk saling menopang dan menguatkan. Ingat, Tuhan tidak mencari orang yang paling cepat, tapi Tuhan mencari orang yang paling mau untuk bertahan bersama Dia sampai waktu yang Tuhan tentukan. Karena kalau kita bisa bertahan sama Tuhan, gue percaya kamu akan kuatlah dalam hal apapun. Jadi ayo, bukan waktunya kamu mikir, oh berarti gue mesti berlomba-lomba ngumpulin harta lah apa segala macam, bukan soal itu. Tapi bagaimana kamu istilahnya punya kekuatan yang dari Tuhan, kalian punya komunitas yang pas yang akan membuat kalian jauh lebih kuat dari sebelumnya. So, hari ini relentless, pantang menyerah, pastikan ini ada dalam hidup teman-teman semua. Amin. Oke, itu dia teman-teman tentang relentless di hari ini. Mungkin bisa dimulai dengan komunitas yang sehat di gereja teman-teman masing-masing. Kalau belum, boleh langsung cari aja teman-teman. Nah, kalau gitu boleh Kak Indra tutup kita dalam doa. Oke, mari kita doa sekali lagi. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar dari firman-Mu tentang arti relentless. Kami percaya Bapak, kami ditakdirkan bukan menjadi seorang pecundang, tapi kami dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, biar Kau jagai setiap kami, Kau yang sertai kami Tuhan. Kami tahu menjalani kehidupan hari-hari tidaklah mudah, tetapi kami percaya kami akan bisa bertahan, kami akan bisa kuat karena ada Engkau di hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, biar Kau yang kuatkan iman setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Buat mereka Tuhan boleh mengandalkan Engkau, boleh tetap memegang Engkau dalam hal apapun Tuhan. Kami percaya Bapa, biar Tuhan sendiri yang bekerja di hidup setiap kami, biar Tuhan sendiri yang bekerja di hidup setiap kami. Kami percaya penyataan Tuhan selalu nyata dan sempurna bagi setiap kami Bapa. Kami berdoa, kami mau buang jauh-jauh setiap kelemahan, setiap iri hati, setiap keminderan kami mau buang jauh-jauh. Biar hari ini kami diperkuat kembali oleh firman Tuhan, kami diperkuat kembali untuk apa yang harus kami perbuat. Kami percaya Engkau Bapa yang akan menunjukkannya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami percaya buat setiap teman-teman kami yang mungkin lagi dalam pergumulan, Kau yang dengar pergumulan mereka, Kau yang sertai dan Kau yang berikan jawaban dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa buat semua Al-Qur yang ada di Radio Suara Gracia, mari Kau pakai mereka dengan sangat ajaib. Kami percaya Tuhan, dari mereka lah banyak kabar kesukaan didengungkan sampai ke ujung dunia ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang memberkati kalian dan juga kawan-kawan, biar semua yang terbaik Kau jadikan dalam kehidupan mereka dan juga keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Kami bersyukur. Mari Tuhan, hari ini Tuhan kami mau melangkah dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami mau kembalikan segala pujiannya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Indra. Boleh Sama-sama informasikan tentang lifeguard Oke, ini? teman-teman, Jumat ini kita akan ada cell group time. Jadi buat teman-teman ini penting nih ya, karena kadang kita ini bertemu di cell group di tempat yang circle yang lebih kecil. Jadi ayo buat teman-teman yang mungkin belum punya komunitas, jangan ragu dan jangan takut buat join sama kami. Nanti kalian akan diarahkan untuk mengambil komsel yang mana, dan percayalah, mari biar di circle yang kecil ini kita akan sama-sama membangun, kita akan sama-sama istilahnya saling menguatkan ya. Jangan sampai kamu hidup sendirian. Betul. Tapi kalian tetap butuh komunitas yang baik ya. Jadi lifeguard setiap jam 6 sore di upper room Gedung Gracia. Oke, teman-teman yang belum punya komunitas boleh langsung ikut aja. Yes. Nanti akan ada cell group yang bisa teman-teman semua ikuti. Baik teman-teman semua, itu dia tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan kalau teman-teman mau mendengarkan tayangan ulangnya, bisa di YouTube channel Radio Suara Gracia. Akhirnya saya Ana yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.